Ini laga hidup mati nih, Ti. Deg-degannya Ya. dapat, Vi, dari pagi nih. Tapi kalau saya sih masih agak tenang saya. Kenapa? Karena squadnya ini lagi full squad ini kalau bilang sih. Jadi Perdong supportnya ini luar biasa datang, ya nantinya ya. Kan ada Jay juga, Semua diturunkan ada juga Orat ya. Mangun juga di situ, Struik juga ada di situ. Tapi yang wabil khusus nih yang penting nih, ini yang paling penting. Siapa? Diperkuat juga dengan Faisal Yusuf Krep. Oh, ini luar akan biasa. mengulas lebih Ini luar dalam biasa. nantinya terkait peluang Indonesia melawan Filipina Luar di biasa. kualifikasi Piala Dunia Kita gabung sama 2000 ya. Selamat pagi, Krep sama Adia nih, sudah ada nih, selamat pagi. Andalan saya nih yang satu ini nih. Baik, selamat pagi Afat Kawarati dan juga pemirsa TV One. Hari ini saya Adian Wari dan juga Faisal Krep. Kita hari ini akan bincang-bincang ya. Hari ini akan membahas bola terkait laga krusial untuk mengunci satu tiket lolos ke kualifikasi Piala Dunia round ketiga 2026. Betul, hari ini di pertandingan ya, Juga jam itu juga bisa 7 malam. mengunci satu tiket kita lolos langsung ke Piala Asia akan berlangsung di Arab Saudi 2027 mendatang. Betul, wah seru sekali. Nah, pemirsa langsung saja ya kita undang narasumber kita pada hari ini. Membahas itu secara Ya, betul. lengkap, detail dan mendalam, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama mungkin ada pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi, Bang Hardy Menkoto. Selamat pagi, Bang. Selamat datang, sehat Bang? Pagi, sehat. Halo Dan, Mbak Dia. dan satu lagi kita juga punya mantan pemain nasional, dia merupakan bomber tim nasional, siapa lagi kalau bukan Bung Ilham Jayakusuma. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Mas Grip. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, Ya. langsung aja nih Bang. Ya. Menghadapi Filipina. Ya. Wajib menang. Apa Bang yang harus dilakukan timnas kita untuk bisa menggapai satu tiket lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Saya bilang Indonesia mesti cool, tampil sabar, tampil tenang, dan tidak gerusa-gerusu. Kita harus mengeliminir high pressure, tekanan tinggi untuk harus menang. So kalau kita tampil cool, mudah-mudahan 90 menit, sebentar lagi, 10 jam lagi Krep, Indonesia bisa melewatkan partai yang sangat vital ini, sangat penting ini. Dan kita bisa lolos dengan kemenangan, 3 angka. Wajib menang. Ini Wajib kandang menang. kita bermain di publik sendiri. Iya. Nah, Adia, nggak afdol juga kalau kita nggak nanya langsung nih. Ini pelaku lapangan hijau yang sekarang aktivitasnya melatih EPA U20 Persita Tangerang. Ya. Bang Ilham, mungkin sedikit. Bang Ilham sebagai mantan pemain melihatnya seperti apa? Pressure yang sangat tinggi, kita wajib menang, kita bermain di hadapan publik sendiri sebagai pemain, mantan pemain. Mungkin apa yang harus diantisipasi oleh para pemain untuk mengatasi pressure yang sangat tinggi ini, Bung Ilham? Oke, saya rasa memang ini sangat penting, apalagi kita bermain di kandang sendiri. Wajib menang, apapun itu. Jangan kita mengandalkan hasil yang lain, ya kan? Terutama lawan nanti terakhir ini lawan Filipina, kita harus menang. Menghadapin pressure yang memang yang pernah saya hadapin, apalagi butuh menang kita. Jadi salah satunya ya tadi yang disebutkan sama senior saya kan, Bung Haliman, ya. Jadi kita bermain dengan tenang, sabar, ya. Terus ketika ada peluang, maksimalkan. Ketika ada peluang harus cetak gol, ya. Itu aja. Terus pemain belakang pun harus lebih sabar, kurangin error man yang beberapa kali kita bermain. Jadi Itu aja. lupakan kekalahan, benahi mental dan fokus pada pertandingan nanti malam. Iya, betul sekali. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi sepertinya nih ya Krep juga. Dan juga Bang Ilham dan juga Bang Hardiman nanti kita akan lanjutkan dan kita akan tanya-tanya warga nih. Pasti antusiasnya sudah tinggi sekali mau nonton pertandingan di GBK di tempat kita saat ini ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana setelah yang satu ini tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih bersama saya Adian Wari di GBK Gelora Bung Karno. Dan saat ini pemirsa saya mau nanya nih dengan beberapa warga yang sepertinya penggemar berat dari Timnas Sepak Bola Indonesia. Nah ini ada abang-abang sekalian nih. Boleh kesini dong abang-abang. Wih rame banget ini. Siapa aja namanya Bang? Saya Alex. Ini mukanya familiar nih kayaknya ya. Ya.
Ya, biasa. Oke, ini Mas siapa Mas? Saya Tirto. Mas Tirto. Masnya Mas siapa Mas? Wawan. Mas Wawan? Fahbi. Oke, boleh ke tengah sini Mas. Nah, malam ini kan pertandingan Indonesia versus Filipina. Prediksi skornya berapa nih masing-masing? Saya kayaknya Indonesia menang besar nih. Menang berapa Ya, kira-kira? 3-0 tanpa balas. 3-0 Tanpa balas. Kenapa? Seperti itu pede sekali nih. Karena Indonesia itu sudah biasa keluar dari lubang jarum. Oke. Dia main di depan pendukung sendiri, percaya dirinya luar biasa. Dan yang kedua, Filipina itu juru kunci. Jadi otomatis semangatnya luar biasa untuk lolos, apalagi Indonesia nggak mau tuh memberikan nasibnya kepada tim lain. Jadi dia akan berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu saya optimis menang besar tanpa balas. Ya. Jalannya juga optimis ya? Optimis. Prediksi skornya berapa nih? Kalau tadi kan 3-0. Ya. Kalau Abang berapa? Kalau saya 2-0. 2-0. Kalau saya 3-1. 3-1. Masih ada 1 ya buat Filipina ya? Saya 4-0. 4-0. Saya yang penting menang. Yang penting menang berapa aja skornya ya berarti. Kalau pemain favoritnya nih dari timnas sendiri, siapa aja nih? Untuk pemain lokal atau mungkin pemain-pemain lain? Satu yang paling spesial buat saya adalah penjaga gawang Hernando. Kenapa dulu pertanyaannya? Kenapa itu? Iya, karena dia satu-satunya kiper lokal dari Persebaya Surabaya. Salam satu nyali, Wani. Satu nyali. Nah yang lain nih, pemain favoritnya siapa aja sih nih? Kalau saya hari ini Bang J harus main nih. Karena kemarin ya nggak main tuh, sehingga pertahanannya kurang solid tuh. Nggak ada ya Bang J. Saya mau hari ini Bang J harus diturunkan. Wajib. Bang J hari ini bisa menyikat ya. Kalau Mas ya? Saya kasih dukungan ke satu timnya. Karena satu tim itu satu kesatuan wakil kita semua. Oke, mantap. Nah, kita kan lihat kemarin nih perkembangan dari timnas Indonesia udah lolos pertama kali ya ke 16 besar. Perasaannya gimana nih sebagai penggemar fans berat sepak bola? Ya, sangat luar biasa lah. Ini kan rekor terbaik juga di timnas. Semua harapan publik sepak bola Indonesia juga ingin Indonesia berprestasi, dan ekspektasi itu sudah mulai terlihat, dibuktikan oleh Garuda saat ini. Luar biasa. Kalau untuk sejauh ini nih, menurut mas-mas sekalian, strategi yang digunakan gitu oleh Sintayong nih, sejauh ini seperti apa sih? Siapa? Saya? Ya boleh, oke. Jadi strateginya sangat bagus ya Mbak. Itu kalau kita lihat statistik timnas putra itu di FIFA terus naik. Terakhir itu sekarang kita di 134. Dan terakhir kita statistik baik itu di tahun 2011 itu 137. Jadi ini merangkak naik terus ya, kita kasih dukungan penuh kepada PSSI, transformasi organisasinya keren. Semoga prestasinya terus naik. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih nih waktunya nih Mas. Silakan lanjut lari lagi nih, kayaknya belum selesai olahraganya ya. Oke, selamat pagi. Nah pemirsa, itu tadi ada beberapa pendapat ya dari masyarakat sekitar yang ternyata memang hari ini mendukung penuh Indonesia. Katanya 0-3-0, 3-1, bahkan tadi ada yang bilang 4-0. Nah kita langsung saja lanjut bincang-bincang kita kepada Krep dan juga narasumber-narasumber yang sudah ada, yakni dari pengamat bola dan juga mantan timnas Indonesia. Silakan Krep. Ya, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, bisa dikatakan mungkin kurang dari 12 jam, stadion ini akan menjadi saksi apakah timnas Indonesia mampu menggapai satu tiket lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, dan juga mengunci satu tiket lolos secara otomatis ke Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Dan untuk membahas ini secara detail, lengkap, dan mendalam, tentunya kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Bang Hardiman. Ya. Bang Hardiman, mungkin terkait utak-utik peluang kita lolos ke round ketiga, mungkin seperti apa? Karena di sebelah sana Vietnam akan bertandang ke Irak. Ya. Bagaimana peluang Indonesia? Ada 3 jalan untuk bisa tiba di putaran ketiga, Krep. Yang pertama adalah Vietnam kalah lawan Irak, kita pasti lolos. Kedua, kalau Vietnam bertarung imbang melawan Irak, kita minimal harus bermain imbang melawan Filipina. Dan yang ketiga adalah kita menang melawan Filipina. Tetapi untuk mengutak-atik 3 jalan ini, persoalannya adalah duel Vietnam melawan Irak itu dimainkan di Basra 5 jam setelah Indonesia kick off melawan Filipina. Jadi pasti ada perasaan berdebar-debar di situ. So jalan terbaik saat ini adalah kita menentukan nasib kita sendiri. Kita harus menang melawan Filipina. Harus menang. So kita nggak peduli apapun hasil Vietnam melawan Irak nantinya. Begitu Krep.
Mungkin kalau kita ke Bang Ilham. Bang Ilham, mungkin terkait strategi atau game plan apa yang harus diterapkan Sintayong untuk bisa meraih kemenangan di kandang sendiri? Ya, yang pasti secara permainan kita harus ofensif, menyerang. Ya. Terus kemungkinan besar juga formasi tidak akan berubah, Bang. Mungkin kita masih seperti 3-4-3. Ya, cuman nanti kita belum tahu. Mudah-mudahan ada beberapa pemain yang baru yang bisa memaksimalkan ataupun pemain pengganti yang notabene mungkin yang 11 main kemarin, ya, salah satu mungkin striker, salah satu ada di situ, mungkin ada ya yang kita bicarakan tadi pun killer. Di situ mungkin ada Sananta ataupun Dimas yang dimainkan, itu aja. Cuman nanti ketika bermain yang pola gameplaynya, ya tadi saya bilang 3-4-3, saya rasa masih dipakai untuk Sintayong. Jadi bisa dikatakan pokoknya kita harus STI harus clear taktikal, clear organisasi bermain, clear set piece. Dan kita butuh gol dalam laga ini, butuh gol. Meskipun cuma 1 gol. Dan itu bisa didesain dengan sangat rinci. Kita punya waktu 90 menit. Kita punya fans di sekitar GBK. Ini adalah supporting moral yang sangat manis, sangat bagus buat mendongkrak kepercayaan diri anak-anak. Dan saya melihat memang ini akan bisa dioptimalkan. Pertanyaan penting adalah bagaimana formasi Indonesia malam ini melawan absennya Jordi Amat. Jordi absen ya, dan juga menarik bagaimana STY mencermati siapa yang turun di bawah Mistar nantinya. Berangkat dari sebuah blunder yang dilakukan oleh Ari Hernando. Tapi siapapun yang diturun oleh Sintayong, ini mereka pasti sudah punya satu tekad. Malam ini mereka harus menang melawan Filipina dan mereka akan menciptakan gol. Berapa gol itu tidak penting, yang penting kita meraup 3 angka. Dan bagaimana Anda melihat 2 amunisi baru yang siap diturunkan STY pada malam nanti? Ada Calvin Verdong dan juga Jaid Ses di lini belakang. Pos yang ditinggalkan oleh Jordi Amat, kapten tim, itu pasti diisi oleh Jaid Ses. Ya, dan kita melihat nanti bagaimana Calvin Verdong, apakah dia dimainkan sebagai starter? Ini juga pertanyaan yang menarik untuk dinantikan jawabannya. Tapi saya melihat memang belum bisa diturunkan karena mungkin soal adaptasi. Sintayong lebih memilih anak-anak yang sudah lebih punya chemistry dengan satu sama lainnya. Itu menurut saya. Terakhir mungkin Bung Ilham terkait lini depan kita yang masih menjadi catatan. Sebagai mantan penyerang timnas kita mungkin. Kita butuh killer ya. Iya, itu tadi. Salah satunya killer. Tapi tidak terlepas juga untuk pertahanan, Bung. Ya. Jadi sekali lagi ya kita butuh killer. Berapapun kita tidak satu gol pun cukup. Yang penting menang. Itu aja sih. Oke, Mirsa, nampaknya bincang-bincang kita masih akan terus berlanjut. Kita saksikan setelah ini tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya lah, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kita langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Bang Hardiman Koto dan Bung Ilham Jayakusuma. Bang, mungkin terkait komposisi materi pemain yang akan diturunkan. Karena berkaca pada saat menghadapi Irak, kita ada 8 pemain diaspora yang diturunkan oleh STY. Nah, mengacu pada itu, berapa pemain yang akan diturunkan atau komposisi materi pemain yang akan diturunkan pada nanti malam? Saya pikir acuan pertama adalah kita belajar bagaimana Filipina. Ketika kita duel imbang 1-1 melawan Filipina di Manila, komposisi pemain Filipina saat ini itu beda tajam. Pelatihnya juga berubah. Dari Hans Michael Wef, Jerman, sekarang mereka punya Tom Seinfeld, orang Belgia. Ada nama-nama yang diturunkan melawan Indonesia di Manila. Sebutlah 3 nama yang beredar di Indonesia. Ada Christian Rontini, ada Mike Ott, ada Charlie de Murga. Ketika mereka kalah 3-2 melawan Vietnam di Hanoi, nama-nama ini itu tidak dimainkan sama sekali. Bahkan di line up juga tidak kelihatan. Dan saya melihat memang seharusnya Sintayong sudah belajar bagaimana mencermati Filipina saat ini ketika mereka duel melawan Vietnam di Hanoi. Dan dari situ baru Sintayong
belajar menyusun bagaimana komposisi terbaik. Acuan pertama adalah patron. Ya, bagaimana skema kita? Apakah tetap dengan 3-4-3 patron yang menjadi favorit Sintayong atau diubah sebutlah menjadi 4-3-1-2 nantinya. Dan saya melihat memang nama-nama yang bakal diturunkan oleh Sintayong, saya lebih melihat second line ini menjadi kunci karena ini adalah dirijen dalam sebuah tim. Saya melihat nama Ivar Jenner yang tidak dimainkan sebagai starter melawan Irak kemarin itu sebaiknya memang ditampilkan sebagai starter malam ini. Dan boleh jadi misalnya Verdong itu yang juga multitask di placing sebagai flanker kanan, dan ini akan menambah speed anak-anak Indonesia. Jadi kalau Krep tadi bertanya dengan klaster ini pemain diaspora, ini pemain lokal, sangat terbuka kemungkinan dominasi pemain-pemain diaspora itu akan muncul malam ini. Boleh jadi mereka adalah 9-2, 2 pemain asli Indonesia, dan satu nama itu ada di bawah Mistar. Siapa dia? Apakah tetap Hernando Ari atau Nadeo? Ini menjadi satu teka-teki yang menarik. Tapi biarlah, ini urusan Sintayong. Urusan kita adalah bagaimana kita mencermati anak-anak bermain tenang, bagus, sabar. Itu dia. Baik Bang Arwin. Mungkin ke Ilham terakhir, mungkin Ilham. Filipina yang sekarang berbeda dengan Filipina yang dulu. Siap. Nah mungkin Anda melihatnya tim kita agak susah jika kita mendapat pressing yang ketat sepanjang pertandingan. Mungkin apa supaya pemain kita bisa keluar dari tekanan mungkin? Iya, sekali lagi mungkin malam ini saya rasa Coach STY sudah mempersiapkan taktikal dan semuanya untuk bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan malam ini. Terkait tadi Filipina berbeda memang pemainnya, ya posisinya kemarin ya terus faktor ketika kita sulit, ketika kita high press ya berapa kali kita lihat. Ya salah satu kunci tadi sabar, tenang. Itu salah satu kunci, dan komunikasi. Jangan pernah salah error man yang kejadian seperti kayak Hernando lagi. Itu salah satunya. Prediksi skor dulu dong terakhir. Tetap Indonesia 2-0. Bang Hariman? Tetap Indonesia 3-1. Oke, terima kasih bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Tentunya semoga hasil terbaik bisa diraih timnas kita dan bisa mengunci satu tiket lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembali ke studio. Faisal Yusuf Krep, terima kasih. Adi juga ada Adi Anwari rekan kita, dan mobil khusus juga nih ada Bang Hardiman Koto dan juga Bang Ilham. Terima kasih teman-teman, dan kita doakan semoga Indonesia berhasil ini melawan Filipina ya. Prediksi? 2-1 tetap menangin Indonesia. 2-1. Oh, Rati masih 2 kasih. Indonesia, 1 Filipina. Kenapa 1, Ti? Maunya berapa, Vi? Loh bukan, seharusnya 0. Ini main di tempat kita, Ti. Oh, kalau gitu 3-0. Indonesia 3, Filipina 0. Oke, kalau saya 3-1.